Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septima Datilah dengan NIM 2203102001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini saya akan memaparkan analisis penerapan e-government di Kabupaten Jombang. Yang pertama yaitu penerapan e-government oleh pemerintah Kabupaten Jombang merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, di mana pemerintah setempat memanfaatkan teknologi dan informasi berupa pembuatan website. Pelaksanaan e-government di pemerintah Jombang sebagai wujud inovasi pelayanan dan mempermudah, mempersingkat, serta mengurangi praktik KKN. Pemerintah Kabupaten Jombang menghadirkan inovasi pelayanan berbasis online, yaitu sejumlah website mengenai pelayanan pemerintah, diantaranya LPSE, Elitbank, Perizinan Online atau OSS, Urus KTP, Bergadang, dan Siap ASN. Pelaksanaan pelayanan digital tentu ada kendala, namun juga memudahkan untuk pemerintah dan masyarakat. Berikutnya yaitu terdapat komponen-komponen sistem informasi yang digunakan oleh e-government, antara lain 1. Perangkat keras atau hardware. Di sini Kabupaten Jombang menggunakan LAN kabel dan teknologi komunikasi dial-up modem. Yang kedua, terdapat perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yang digunakan yaitu Microsoft Active Server Page atau ASP untuk pembangunan sistem www.jombang.go.id. Yang ketiga, basis data. Database yang digunakan yaitu Microsoft SQL Server serta Microsoft Access untuk menyimpan data. Yang keempat, ada jaringan, yaitu jaringan yang digunakan adalah jaringan komputer lokal atau Local Area Network atau LAN. Lalu berikutnya ada prosedur operasional. Lalu berikutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan rencana strategis yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berupaya untuk mewujudkan Smart City melalui penerapan Electronic Government atau e-government. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki tugas sebagai penyelenggara layanan pengembangan dan penyelenggara data center atau DC dan Disaster Recovery Center atau RDC. Terdapat beberapa kerangka tata kerja kelola TI yang dapat dijadikan sebagai standar best practice, antara lain COBIT, ITIL, dan ISO 27001. Berikutnya ada manajemen data dan keamanan informasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang memiliki aplikasi bernama Indeks Kami atau kerangka audit manajemen informasi yang dirancang khusus untuk membantu dan dalam menerapkan, memantau, dan memelihara SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang bertujuan untuk memantau dan mengelola risiko keamanan informasi, mengidentifikasi kerentanan yang ada, serta memberikan panduan dan prosedur terkait tindakan pencegahan respon terhadap insiden keamanan informasi, terkait tindakan pencegahan dan respon terhadap insiden keamanan informasi. Status keamanan informasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah berada pada area kuning yang menandakan bahwa sistem telah memenuhi kerangka dasar penerapan ISO 27001 untuk kategori sistem elektronik. Kabupaten Jombang mempunyai tingkat aksesibilitas layanan komunikasi dan informasi yang sudah relatif baik. Meski demikian, tiap tahunnya masih butuh percepatan untuk menjangkau pemerataan layanan. Karena berdasarkan data statistik sektoral, hampir seluruh desa sudah terlayani telepon seluler, sementara yang belum sebanyak 7 desa atau sebesar 2,29%, sementara desa yang belum terlayani internet masih banyak 106 desa, yaitu 34,64%. Dan masih dibutuhkan upaya untuk menjangkau desa-desa dalam mewujudkan pemerataan akses layanan internet. Saat ini, web Sambang Jombang .go.id sudah tersedia data sektoral yang dipublikasikan mencapai 31 data sektoral atau memenuhi target 100%. Yang berikutnya, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. E-government memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data sebagai pemangku kepentingan atau COBIT atau Control Objective of Information, dan e-government memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data bagi pemangku kepentingan COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, merupakan kerangka yang memuat panduan tata kelola TI dan perangkat pendukung yang dapat digunakan untuk menemukan dan menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana proses pemenuhan kebutuhan tersebut dalam organisasi. COBIT mampu memberikan panduan lengkap untuk mengendalikan semua kegiatan dalam organisasi sehingga mampu membantu proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen teratas dalam organisasi. Berikutnya, partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang
menerapkan e-government melalui sejumlah website mengenai pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Melalui portal resmi pemerintah, Kabupaten Jombang memiliki beberapa website mengenai pelayanan pemerintah, diantaranya LPSE, Elitbank, Perizinan Online atau OSS, Berkadang, Ngurus KTP, Siapa ASN. Seperti yang disebutkan di awal tadi, pelayanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Jombang. Berikutnya, hambatan dan tantangan implementasi. Hambatan dalam penerapan e-government di Kabupaten Jombang antara lain yaitu pertama, situs web jombang.go.id merupakan tolak ukur yang paling sederhana untuk melihat implementasi e-government di Kabupaten Jombang, atau dengan kata lain, pelaksanaan e-government di Kabupaten Jombang masih terbatas pada penayangan situs web. Berikutnya, belum terdapat aplikasi pelayanan perizinan online, misalnya seperti pengurusan IMB, pengurusan perizinan atau pembayaran PBB yang dapat dilakukan secara online, atau dengan kata lain, meskipun sudah ada pelaksanaan e-government, namun semua jenis pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jombang masih dilakukan secara manual atau secara offline. Yang terakhir, masih banyak masyarakat, bahkan kalangan aparatur pemerintah kabupaten yang belum mengenal keberadaan situs www.jombang.go.id. Selain disebabkan karena rendahnya pemahaman tentang bidang teknologi informasi, juga disebabkan karena pihak pemerintah Kabupaten Jombang belum optimal dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemerintahannya. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government. Yang pertama, adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan e-government di Kabupaten Jombang agar implementasi e-government dapat berjalan secara berkelanjutan. Berikutnya yaitu pengelola situs web www.jombang.go.id perlu mempertimbangkan informasi apa saja yang akan ditampilkan dalam situs web, karena sebaiknya informasi yang ditampilkan tidak hanya terbatas pada informasi umum. Yang berikutnya, program pengembangan kemampuan SDM melalui kegiatan workshop sebaiknya tidak hanya ditujukan bagi kalangan pegawai bagian arsip dan pengolah data elektronik atau operator e-government di tiap-tiap unit satuan kerja, melainkan ditujukan untuk seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Jombang. Berikutnya, sosialisasi penggunaan layanan e-government terhadap masyarakat sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pameran, tetapi juga bisa dilakukan melalui iklan atau promosi layanan e-government pada media cetak lokal ataupun media elektronik. Baik, begitu saja yang dapat saya paparkan dari analisis penerapan e-government Kabupaten Jombang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.